Apa kabar jemaat sekalian? Saya percaya bahwa Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Terus Tuhan, hari ini kita masih ibadah online, jadi sebetulnya mau ibadah offline, online juga tidak ada masalah. Karena apapun yang kita akan alami hari ini, kita tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan sebentar dalam pengkhotbah yang ke-10. Ini luar biasa sekali, karena yang nulis adalah seorang yang pintar luar biasa dan mengasihi Tuhan di masa usia awal kehidupannya. Pengkhotbah kita akan melihat pada pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena, ini bagus sekali, kasih garis bawah, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Berapa kita mengerti bahwa yang namanya hidup menjadi sabar itu banyak orang bertanya, Pak, sabar bagaimana Pak yang dimaksud dengan kesabaran? Salomo berkata bahwa waktu kita belajar sabar, ada banyak kerusakan-kerusakan, ada banyak kesalahan-kesalahan yang bisa dihindarkan. Ada banyak kesalahan, ada banyak kerusakan dalam kehidupan kita di masa depan yang mungkin Anda dan saya tidak perlu lalui hanya karena kita berpegang kepada kesabaran. Nah, bicara mengenai kesabaran, saya percaya bahwa apa sih arti dari dosa sebetulnya? Dosa itu adalah hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak banyak hal dalam kehidupan ini. Saya masih ingat satu ketika dengan sebuah khotbah yang sangat terkenal dari seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edwards. Orang ini berkhotbah dan memang gayanya bukan tipe karismatik Pentakosta. Jadi berkhotbah dengan lebih tertata dengan sebuah lembar kertas, kemudian dibaca dan kadang-kadang juga membuat umatnya tuh ribut sendiri karena merasa bosan atau entah bagaimana. Tapi satu hari waktu dia sedang membaca tulisan dari khotbahnya, dia memberikan judul khotbah itu adalah pendosa di tangan Allah yang murka, the sinners in the hand of the angry God. Uniknya adalah pada saat dia membaca, orang yang sedang mendengar yang biasanya akan ngobrol sendiri, biasanya akan ribut sendiri, mulai tertemplak oleh kuasa Roh Kudus, mulai menangis dan meraung-raung bertobat kepada Tuhan. Yang menarik adalah pada saat pendeta Edward sedang membacakan khotbahnya dan dia mendengar seperti biasa jemaatnya mulai ribut, dia mulai berkata, hormati Tuhan, hormati Tuhan, kita tenang sebentar, kita dengar firman Tuhan seperti biasa. Dia tidak pernah mengerti hari itu bahwa jemaatnya sedang ditemplak oleh Roh Kudus dan mereka bertobat, meraung-raung dan membuat keributan. Jadi keributan bukan karena mereka bosan, tapi keributan karena ditemplak oleh kuasa Roh Kudus. Nah, khotbah ini terkenal sekali dengan judul pendosa di tangan Allah yang murka. Intinya begini. Orang itu kalau berdosa, tidak percaya Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, menolak kasih karunia Allah, maka dia sedang menaruh dirinya sendiri di bidang yang miring. Akibatnya, tanpa dikutak-atik, tanpa disentuh, tanpa didorong, dia akan turun sendiri jatuh, masuk kepada kebinasaan. Dia masuk kepada penghukuman yang kekal, neraka. Nah, kisah itu menarik sekali, Pak. Itu kira-kira khotbahnya ayatnya apa, Pak? Kita buka sebentar yuk firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Mazmur 73. Mazmur 73. Firman Tuhan berkata, Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi di tempat yang licin tiba-tiba mereka jatuh sendiri. Dan kalau Anda membuka firman Tuhan yang lain dalam Mazmur 107, Mazmur yang 107, indah sekali, yuk kita lihat ayat ke-12. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudara Tuhan, dari kisah ini ketahuan bahwa waktu orang itu bersiteru dengan Tuhan, berdosa, dosa adalah kerusakan yang berulang. Dosa adalah kerusakan yang berulang. Akibatnya orang itu di bidang yang miring, licin pula, kemudian ditaruh di sana tanpa perbuatan tangan manusia, mulai turun dan akhirnya binasa. Saudara Tuhan, dosa adalah kerusakan yang terjadi berulang kali. Nah, kalau ditanya sebetulnya
Apa yang disebut dengan dosa? Sebuah pelanggaran akan firman Tuhan. Firman yang mana? Firman yang setebal ini, Bapak Ibu. Nah, kita sudah belajar tadi bahwa kesabaran itu akan mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Nah, yuk kita buka sebentar firman Tuhan dalam tulisan dari Paulus di kitab Galatia, karena kita percaya ini tulisan pesan untuk kita memasuki tahun ini juga. Galatia kelima ayat ke-22. Galatia 5 ayat ke-22. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi buah roh ialah, nah ini ada urutannya, ada 9 kan semuanya. Yang pertama kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu 3 pertama yang Anda sering dengar. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang keempat dari 9, yang keempat kesabaran. Yang keempat itu kesabaran. Memang ada yang bilang orangnya sabar banget. Ada orang yang memang lahir dengan tipikal yang lebih sabar ketimbang orang yang lain. Makanya mungkin buah roh bagi si A yang akan lebih sabar waktu lahir jauh lebih mudah mencapainya ketimbang orang-orang tertentu yang memang kurang kesabarannya. Maksudnya Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Kesabaran adalah buah roh, 1 buah 9 rasa. Yang keempat, kesabaran. Makrotumia. Saya Tuhan, apa arti kesabaran? Ini penting sekali. Salah satu karakter yang mungkin orang sering berpikir, Pak, sabar itu ya kalau diapa-apain orang diem gitu. Kalau disalah orang atau disangka buruk atau ngalamin gak enak dari orang lain, difitnah, ya diam, nerima. Apakah sabar seperti itu? Nah, saudara Tuhan, makrotumia, kalau kita melihat kata sabar dalam bahasa Yunani, kita tahu bahwa yang pertama dalam kehidupan sabar adalah long suffering. Long suffering itu di tengah sebuah penderitaan. Long suffer itu penderitaan. Long suffer, penderitaan yang panjang, bertahan di sebuah rasa yang bagi Anda tidak enak, yang menurut Anda itu nggak cocok, yang menurut Anda itu berat, itu adalah long suffering. Yang pertama, bertahan di sebuah kondisi yang nggak enak karena engkau tahu bahwa ada satu hasil yang indah di depan. Ada satu makna yang besar di depan. Ada satu kelepasan yang besar. Menunggu dengan sabar. Menunggu dengan sebuah penderitaan yang kuat. Karena kita tahu ada sebuah harapan di depan. Tetapi kadang-kadang juga ini terkait dengan waktu. Long suffering bicara mengenai waktu. Bertahan untuk menunggu dalam sebuah waktu. Yang terkadang adalah janji Tuhan. Nah, ini yang menarik. Banyak orang mendapat janji, banyak orang mendapatkan pesan Tuhan, mendapat nubuatan, ditumpang tangan oleh seorang hamba Tuhan dalam mimpi dia mendapat pesan, dan pesan surgawi itu indah semuanya. Inti yang utama adalah pada saat Tuhan bicara kepada umatnya, baik melalui apapun, dia mendapat janji Tuhan, sebuah pertanyaan, apakah kita sabar menantikan janji itu? Berapa lama? Gak ada yang pernah tahu, karena Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat itu artinya bahwa apapun yang dia buat sesuai dengan maksud dan kehendak daripada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, yang pertama adalah belajar kesabaran. Nah, apabila kita melawan kesabaran, melawan sebuah proses Tuhan, sebuah janji, dan kita berusaha dengan kata lain melawan kesabaran dengan cara apa? Yang paling mudah adalah mempercepat janji Tuhan. Tuhan berjanji. Kalau Tuhan berjanji, yang memenuhi siapa? Yang berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah berdusta. Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti menggenapi. Tapi menggenapi adalah mungkin waktu dan caranya itu betul-betul adalah kedaulatan Tuhan. Waktu dan caranya betul-betul kedaulatan Tuhan. Kecuali memang engkau diberitahu waktunya atau engkau diberitahu caranya dengan detail. Ada masalah utama adalah seringkali pada saat Tuhan bicara dalam kehidupan kita, visi, nubuatan, janji datang. Yang pertama adalah kita kadang-kadang tidak mendapatkan waktu yang exactly tepat. Yang kedua, kita tidak mendapatkan cara yang tepat dan hanya menunggu dengan sabar. Dan kalau kita melawan ini, apa arti dosa? Dosa adalah sebuah pelanggaran akan firman Tuhan, kerusakan yang berulang yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau itu dilawan, tidak sabar, masih ingat yang namanya Lukas 15, ada anak bungsu, dijanjikan itu adalah warisan dia, haknya dia, punya dia, memang dikapling untuk dia.
tetapi dia mengambil sebelum waktunya. Nah, konteks mengambil sebelum waktunya ini yang disebut dengan melawan sebuah rencana ilahi. Oleh karena itu, saya berdoa Bapak Ibu Anda bisa mengerti hal-hal ini dengan luar biasa. Haleluya. Kita teruskan. Jadi ada dua yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama tadi adalah bagaimana tidak sabar terkait dengan menggunakan cara sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak ilahi. Yang kedua adalah mengambil waktu yang bukan waktu Tuhan. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kita akan mengambil dari 2 Raja-Raja ke-8 ayat ke-7. Elisa masuk ke Damsyik pada waktu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hazael, ambil persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah dan minta petunjuk Tuhan dengan perantaraan Elisa, sembuhkah aku dari penyakit ini. Pergilah Hazael menyongsong Elisa, diambillah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik sebanyak muatan 40 ekor unta. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepada Hazael, pergi katakan kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan dan menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan terhadap orang Israel. Kota berkubu kau campakkan dalam api, teruna kau bunuh dengan pedang, bayi kau remukan dan perempuan mengandung kau belah. Sesudah itu berkata Hazael, tapi apakah hambamu ini yang tidak lain adalah anjing saja, sehingga dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah perlihatkan kepadaku bahwa engkau akan jadi raja atas Aram. Ia pergi meninggalkan Elisa, dan setelah Hazael sampai pada tuannya Ben-Hadad, berkata Raja Ben-Hadad kepada Hazael, apa dikatakan Elisa kepadamu? Jawab Hazael, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau akan sembuh. Tetapi esok harinya Hazael mengambil selai selimut yang telah dicelupkan dalam air, membentangkan ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael jadi raja menggantikan dia. Tuhan sudah janji memberikan penglihatan visi kepada Elisa bahwa Hazael pasti jadi raja. Bayangkan orang kedua di kerajaan di mana zaman dulu adalah raja selalu dari keturunan. Jadi raja anaknya. Tidak bisa pindah kepada orang lain. Tapi Hazael dijanjikan sebuah perkara yang mustahil pada zaman itu, bahwa dia bakal jadi raja atas Aram. Janjinya tidak jelas kapan waktunya, caranya juga tidak jelas. Jadi Elisa cuma berkata kepada Hazael, aku akan melihat perbuatan yang kau buat dahsyat luar biasa sekali. Hazael dalam kondisi kaget, dia bertanya, aku ini siapa? Cuma anjing aja. Dia merendahkan hatinya begitu rendah. Apa yang aku bisa buat? Aku ini kan cuma orang yang tidak punya garis keturunan raja. Aku mustahil akan jadi seorang dipakai oleh Tuhan. Elisa berkata, Tuhan telah perlihatkan bahwa engkau pasti jadi raja menggantikan Ben-Hadad. Anda bisa bayangkan hari itu, kaget sekali Hazael bahwa dia mendapat sebuah visi bahwa kelak dia akan menjadi raja. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Firman Tuhan mencatat seperti itu, dan saya percaya tidak pernah akan ada yang terlewat. Tidak pernah akan ada yang hilang. Semuanya sesuai kehendak Tuhan. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Besoknya dia mengambil cara sendiri, mengambil waktu seperti yang dia mau. Apa yang dia buat? Dia ambil selimut, dia kasih celup dalam air, dia bentangkan di muka raja, rajanya mati dan dia menjadi raja. Ingat, sebuah tindakan yang melawan waktu yang Tuhan tetapkan dan melawan cara yang Tuhan tetapkan akan mengubah karakter seseorang. Dalam beberapa situasi, dalam beberapa pengalaman yang saya pernah alami, bertemu dengan beberapa orang, kelihatan kok Bapak Ibu, kalau orang itu dalam kehidupannya sudah mulai melawan Tuhan, dia mulai nggak sesuai dengan Tuhan, dan kejatuhan di depan mata. Dia mulai nggak sesuai dengan rencana Tuhan, mengambil cara sendiri, pengen jadi Tuhan, tanpa dia pernah sadar dalam hidupnya apa yang dilakukan semuanya karena pemikirannya sendiri. Apa yang terjadi? Dia sedang menuju kepada sebuah kejatuhan. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kok tiba-tiba bisa ada yang hancur ya Pak? Pekerjaan saya bisa ada yang rusak ya Pak? Kenapa tiba-tiba hidup saya mulai rusak ya?
salah satu dari banyak alasan, salah satu Bapak Ibu jangan pastikan semuanya. Salah satu dari alasan kenapa dalam kehidupanmu yang dulu mungkin engkau pernah mengalami atau orang yang dekat padamu pernah mengalami, kenapa tiba-tiba itu rontok dengan segera, salah satunya adalah melawan Tuhan. Dan biasanya dimulai dengan sebuah ketidaksabaran terhadap dua hal. Menggunakan cara yang bukan cara Tuhan, dia tidak sabar menantikan cara Tuhan yang konon katanya lama, ribet, gak jelas, tapi saya beritahu cara Tuhan yang terbaik. Yang kedua adalah mengambil sebuah waktu yang bukan waktu Tuhan, mempercepat. Elisa berkata kepada Hazael, raja akan sembuh, pasti sembuh, cepat lambat pasti sembuh, tapi sudah terlihat ini raja pasti akan mati dibunuh. Hazael pada hari itu saja, sehari sebelum pembunuhan, tidak pernah berpikir bahwa dia yang akan melakukan pembunuhan. Sepanjang malam saya percaya dia berpikir keras bagaimana bisa mencapai rencana untuk mengalahkan orang-orang Israel. Ingat, itu kan musuh besar itu, Aram dengan Israel. Dan dia kaget bagaimana mungkin dia sebagai seorang hanya panglima biasa, kok bisa melakukan hal-hal yang hebat. Dan Elisa berkata, aku sudah melihat apa yang kau akan buat nanti ke depan. Dengan cepat saja, Hazael mengambil inisiatif, raja akan sembuh. Kalau raja sembuh, tentu saja raja tetap jadi raja. Lalu kapan bagianku? Dengan cara pemikiran yang sangat sempit, dia mempercepat waktu Tuhan. Dia mengambil cara, jadi Alkitab mengatakan raja pasti mati dibunuh. Kenapa nggak dibunuh sekarang saja? Elisa melihat ke depan, apa yang akan dia lakukan? Hazael berkata, sekarang saja aku lakukan. Dia mengambil handuk, mencelup dalam air, dan membunuh raja. Hari itu, Hazael yang tadinya merasa rendah diri, merasa tidak mampu, dia tahu kaplingnya, dia tahu bagiannya, dia berkata bahwa siapakah aku ini, kan cuma anjing katanya. Tetapi satu hari apa yang dia buat? Dia membunuh raja. Begitu dia naik tahta, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak sabar akan merusak banyak hal-hal yang baik dan akan membuat kesalahan-kesalahan yang besar. Dengan cara apa? Yang berubah pertama adalah temperamen dan karakternya berubah. Perhatikan baik-baik. Karakter dan temperamennya berubah. Saya mengucap syukur bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian waktu dipromosi oleh Tuhan tetap punya karakter yang baik seperti gambaran Kristus. Waktu engkau diangkat oleh Tuhan, waktu engkau dipromosi oleh Tuhan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Dalam kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Saya mengucap syukur bahwa Anda tetap punya hati karakter yang sesuai dengan rencana Tuhan. Hazael berbeda. Waktu dia naik jadi raja, orang yang tadinya baik, dia sangat nurut sama Ben-Hadad, dia melayani sepenuh hati, dia tidak pernah melakukan banyak hal yang buruk. Dan apa yang terjadi? Waktu dia naik menjadi raja atas Aram, yang pertama dia perangi adalah bangsa dari nabi yang bernubuat kepada dia. Apa yang dia buat? Dia habiskan musuhnya dengan cara yang paling sadis yang kita pernah baca. Rumah dicampakkan dengan api, teruna dihancurkan, bayi dibunuh, bahkan perempuan hamil dibelah perutnya. Saudara Tuhan, tidak pernah ada kejahatan yang kita bisa temukan di Alkitab lebih jahat daripada ini. Tapi saya percaya bahwa Alkitab sudah menggaris segala sesuatunya. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Temperamen Hazael berubah dengan cepat. Yang pertama kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah dalam kehidupannya karena dia melawan Tuhan. Ketidaksabaran merusak hal-hal yang baik. Ketidaksabaran itu membuat kesalahan besar terjadi. Dan temperamen orang bisa berubah. Yang pertama, tidak menggunakan waktu Tuhan, mempercepat waktu Tuhan. Kisah ini sama seperti tadi saya bilang di awal tentang anak yang bungsu di Perjanjian Baru. Dan saya percaya kalau PL sudah catat, PB sudah catat, hati-hati kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mengkoreksi diri dan berpegang kepada apa yang Tuhan katakan bisa terjadi pada zaman kita hidup.
Nah, spesies Tuhan, itu yang pertama. Kita belajar mengenai Hazael. Yang kedua, kita belajar mengenai Hakim-Hakim 9. Hakim-Hakim 9. Kita lihat firman Tuhan. Siapa ini Hakim 9? Ayat yang pertama. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudaranya ibunya dan berkata kepada mereka, kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, mana yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, semua anak Yerubbaal, atau 1 orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Firman Tuhan berkata, lalu saudara ibunya mengatakan hal ihwal kepada seluruh warga kota Sikem, condonglah hati orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, membunuh saudara-saudaranya anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kami berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh kota Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek jadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal kabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim yang berdiri di atasnya dan berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Sampai sana dulu. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Gideon itu adalah seorang hakim yang terkenal. Kita tahu bahwa dia melawan orang Midian, dan orang Midian ini berbeda sekali. Mereka menunggu sampai Israel menabur semua benih, setelah tumbuh mereka datang dan menghabiskan sama sekali. Orang Israel menjadi sangat melarat pada zaman penguasaan orang Midian. Gideon diangkat hari itu oleh Tuhan untuk menjadi seorang hakim. Dan setelah dia membuat kepahlawan begitu luar biasa, dia menjadi tua, dan di masa tuanya dia memiliki banyak istri dan anaknya 70. Anda bisa bayangkan 70 anak laki-lakinya, dan dia punya seorang gundik, dan gundik itu punya anak namanya Abimelek. Saudara Tuhan, di masa tuanya Gideon terjerat dengan penyembahan berhala dan dia meninggal, sehingga hari tidak ada kepemimpinan yang kuat. Tidak ada pemimpin yang kuat hari itu. Dan Abimelek, anak seorang sundal ini, itu dibully dari kecil. Karena dia adalah bukan anak dari istri asli, dia anak seorang gundik. Dia mengalami tekanan, penderitaan, dan kehidupannya berantakan sebetulnya. Tetapi satu hari memang firman Tuhan mencatat tidak ada kepemimpinan yang kuat hari itu. Bahkan anak-anak Yerubbaal sendiri, Yerubbaal nama lain dari Gideon, itu tidak bisa memerintah. Oleh karena itu Abimelek mengambil sebuah inisiatif. Dia pergi kepada kaum keluarga ibunya dan meminta mereka untuk memilih mau dipimpin oleh Abimelek atau 70 anak dari Gideon. Tentu saja dengan cepat orang Sikem yang satu daerah, satu kampung dengan Abimelek memilih Abimelek. Apa yang dia buat? Bukan cara Tuhan. Dia mengambil uang 70 dari kuil Baal Berit, uang haram, dipakai untuk membayar para petualang orang nekat, dan mereka membasmi habis 70 anak Gideon, saudara tiri dari Abimelek. Satu luput. Mungkin karena terselik satu orang yang berbeda, kita tidak menjelaskan, atau memang 70 dibunuh, tetapi satu lepas, berarti 69, tidak pernah jelas Alkitab katakan di sana. Nah, saudara Tuhan, apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Dia mengambil sebuah tindakan tidak dengan cara Tuhan. Hazael mengambil bukan waktu Tuhan. Abimelek mengambil bukan dengan cara Tuhan. Yang pertama, hancur hidupnya, temperamennya berubah. Hazael menjadi musuh berat orang Israel sampai pada kematiannya dan menghancurkan banyak hal. Temperamennya berubah total menjadi orang yang sangat bengis. Orang yang mengambil sesuatu sebelum waktunya, temperamen bisa berubah. Abimelek minder, dibully, tiba-tiba bisa berubah karakternya. Apa yang terjadi? Yotam, anak kandung dari Gideon, memberikan sebuah perumpamaan yang indah sekali. Yuk kita lihat firman Tuhan. Sekali waktu ada pohon-pohon pergi mengurapi raja, dan mereka berkata pada pohon zaitun, jadi raja atas kami dong. Zaitun berkata, Anda bisa baca ayat 9, enggak lah,
minyakku mau dipakai untuk menghormati Allah dan manusia saja. Jadi pohon zaitun menolak. Kemudian pergilah pohon-pohon, kemudian kepada pohon ara, dan mereka minta, jadi raja dong atas kami. Pohon ara berkata, tidaklah, karena buahku ini mau dipakai untuk menyenangkan Allah dan manusia. Masa sih aku pengen jadi raja? Akibatnya dia tidak pernah mau jadi raja. Kemudian ayat ke-12, pergilah pohon-pohon kepada pohon anggur dan berkata, jadi raja dong atas kami. Dan pohon anggur berkata, tidaklah, karena air buah anggurku ini menyukakan hati Allah dan manusia. Dan masa sih aku pergi jadi raja atas pohon-pohon? Jadi pohon zaitun, pohon anggur, dan pohon ara menolak. Anggur, zaitun, ara lambang di Israel. Ini lambang bahwa orang-orang hari itu rakyat meminta kepada keluarga Yerubbaal untuk jadi raja. Mereka nolak semuanya. Apa yang terjadi? Ayat 14, mereka pergi ke semak duri dan berkata, jadi raja dong atas kami. Semak duri berkata, boleh, kalian boleh berlindung di bawah naungan. Apa yang terjadi? Siapa semak duri ini? Semak duri ini ya lambang dari Abimelek. Semak duri lambang dari Abimelek. Artinya dia belum punya sebuah hasil, dia belum punya sebuah karya, dia belum punya sebuah tampilan. Kehidupannya seperti semak duri yang kasar, yang terbuang. Tapi hari itu orang-orang minta menjadi raja. Dan semak durinya tidak tahu diri lagi. Bagaimana orang bisa berlindung di bawah naungan semak duri yang begitu kecil? Akhirnya setuju. Yotam bilang begini. Ayat 16. Ini sebuah perkataan. Jika kamu berlaku setia dan terus ikhlas dan membuat Abimelek jadi raja, dan jika kamu berbuat baik kepada Yerubbaal dan keturunannya, jika kamu membalas kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu, menyabung nyawa, melepaskan dari tangan orang Midian? Tapi kamu sekarang memberontak dan membunuh 70 anaknya. Ayat 19. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan terus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, silakan kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakan Abimelek bersukacita atas kamu. Tapi jika tidak demikian, biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan Bet Milo. Biarlah api keluar daripada warga Sikem dan Bet Milo, memakan habis Abimelek. Larilah Yotam, melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya ini. Ada sebuah nubuatan keluar. Kalau hatinya tulus, memang dia sudah salah melakukan pembunuhan. Yotam berkata, kalau hatimu tulus, hai Abimelek, hai orang-orang Sikem Bet Milo, kepada Abimelek engkau tulus, kepada Yerubbaal engkau tulus, maka semuanya baik. Tapi jika tidak tulus, akan muncul api dari warga kota Sikem Bet Milo yang akan menghabiskan Abimelek. Ada api Abimelek yang akan menghabiskan dua warga kota ini. Apa yang terjadi? Satu kata indah terjadi pada ayat ke-22. Anda bisa baca sama-sama. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, firman Tuhan berkata, Allah bangkitkan semangat jahat. Ada semangat jahat yang bangkit. Sesuatu yang diambil dengan cara yang salah, memaksakan cara yang salah, sesuatu yang diambil sebelum waktunya akan menimbulkan sebuah semangat yang jahat. Makanya kadang-kadang orang bertanya, Pak, kok tiba-tiba saya menjadi orang seperti ini, Pak? Saya sendiri nggak pernah ngerti kenapa saya bisa melakukan seperti ini, kenapa saya sejahat ini, Pak? Jawabannya sama. Karena engkau sedang melakukan perlawanan kepada Tuhan dengan tidak sabar. Dan tidak sabar ternyata termasuk sebagai sebuah pelanggaran akan buah roh alias dosa. Tetap sabar hari ini, menghadapi segala hal, tetap pakai waktu Tuhan, tetap pakai cara Tuhan. Singkat cerita, satu peristiwa nanti Abimelek akan berperang melawan warga kota Sikem dan warga kota Bet Milo. Dihabiskan total, saling membunuh. Abimelek menghabiskan warga kedua kota tersebut, dan terakhir Abimelek akan meninggal juga. Dan mereka semuanya binasa, tepat seperti nubuatan yang disampaikan oleh Yotam. Ternyata ada api yang keluar. Saudara Tuhan, hari ini kalau engkau mengalami sebuah tekanan, engkau merasa engkau nggak salah, tapi kenapa ini semua terjadi? Saran saya sabar. Kalau engkau sabar, lihat bagaimana Tuhan bertindak. Apa yang terjadi? Yotam sabar menunggu.
tiba-tiba api keluar dalam waktu 3 tahun. Terus Tuhan, ini yang saya mau cerita sepanjang tahun ini. Jadilah pribadi yang punya integritas, tetap berpegang pada karakter ilahi, sabar dalam menantikan segala sesuatu. Dan saya berdoa tahun ini engkau dikuatkan, engkau dimampukan oleh Tuhan, dan dalam menghadapi apapun tetap percaya. Cara Tuhan dan waktu Tuhan. Bukan cara manusia, bukan dengan waktu manusia. Karena manusia penuh dengan pemikiran-pemikiran. Gunakan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Karena kesabaran akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu dari jemaat Green Pramuka Square, dan biarlah mereka yang menonton juga rekamannya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Roh Kudus menggerakkan bagi kami hati supaya terus mengejar apa yang ilahi. Dan biar kehidupan kami selalu terbuka di hadapan Tuhan. Dan biar rencana Tuhan boleh jadi dengan waktu Tuhan dan cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus supaya mengatur segala bagi hidup kami. Segala pujian hormat kami kembalikan hanya bagi nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin.